Perkenalkan, nama saya Putu Pangestu dengan NIM 202020130066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari materi depresiasi. Jadi yang pertama, apakah depresiasi itu? Depresiasi adalah penurunan dalam melihat fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak, sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-cash yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Untuk properti yang dapat didepresiasi, ada ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, harus digunakan dalam usaha atau dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, harus mempunyai umur manfaat tertentu dan umurnya harus lebih lama dari setahun. Yang ketiga, merupakan sesuatu yang sampai habis mengalami peluruhan atau kehancuran atau usang atau mengalami pengurangan nilai dari nilai asalnya. Yang keempat, bukan inventaris, persediaan atau stok penjualan, atau properti investasi. Properti yang dapat didepresiasi dikelompokkan menjadi yang pertama nyata atau tangible, yaitu dapat dilihat atau dipegang. Biasanya ini terdiri dari properti personal atau personal property, seperti mesin-mesin, kendaraan, peralatan, furniture, dan item-item sejenis. Dan properti real atau real property seperti tanah dan segala sesuatu yang dikeluarkan dari atau tumbuh atau berdiri di atas tanah tersebut. Yang kedua, tidak nyata atau intangible. Properti personal seperti hak cipta, paten, atau franchise. Ada beberapa definisi-definisi yang harus diketahui sebelum membahas lebih lanjut tentang depresiasi. Yang pertama, basis atau basis harga. Basis harga adalah biaya awal untuk mendapatkan aset atau harga beli ditambah pajak, termasuk biaya transportasi dan biaya lain sampai aset tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya. Yang kedua, basis harga yang disesuaikan, yaitu harga awal yang disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan yang diperkenankan. Misal, biaya perbaikan aset dengan umur manfaat lebih dari setahun meningkatkan basis harga awal dan kecelakaan atau kecurian menurunkan harga awal. Yang ketiga, nilai buku atau harga buku. Nilai properti atau aset sesuai dengan laporan akuntansi yang mewakili jumlah modal yang masih diinvestasikan pada aset tersebut sama dengan harga awal, termasuk segala jenis penyesuaian dikurangi dengan pengurangan karena depresiasi. Nilai buku suatu aset pada akhir tahun KK bisa dirumuskan dengan nilai buku KK sama dengan basis harga yang disesuaikan dikurangi dengan jumlah pengurangan depresiasi sampai tahun KK. Yang keempat, ada harga pasar atau market price. Nilai yang dibayar seseorang pembeli kepada penjual aset di mana masing-masing mendapatkan keuntungan dan bertindak tanpa paksaan. Yang kelima, periode perolehan kembali atau recovery period, yaitu jumlah tahun di mana basis atau harga suatu aset diperoleh kembali melalui proses akuntansi. Disebut juga umur manfaat atau klasik atau kelas properti atau umur kelas. Yang keenam, tingkat perolehan kembali. Persentase untuk setiap tahun periode perolehan kembali yang digunakan untuk menghitung pengurangan dan karena depresiasi tahunan. Yang ketujuh, nilai sisa. Perkiraan nilai aset pada akhir umur manfaatnya merupakan harga jual suatu aset jika tidak lagi digunakan untuk proses produksi oleh pemiliknya. Yang kedelapan, umur manfaat. Perkiraan periode waktu pemakaian aset dalam atau properti dalam kegiatan produktif atau untuk menghasilkan pendapatan. Metode perhitungan depresiasi. Secara umum, metode perhitungan depresiasi dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama ada metode klasik yang terdiri dari yang pertama ada metode garis lurus atau straight line, bisa disebut SL. Untuk metode garis lurus ini mengasumsikan bahwa aset terdepresiasi secara konstan setiap tahunnya selama umur manfaatnya. Dengan rumus DK sama dengan B min SV N per N. D aksen K sama dengan K dikali DK. Untuk satu lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari N. BVK sama dengan B min D aksen K. Di mana N adalah umur manfaat, B basis harga, termasuk penyesuaian, DK pengurangan depresiasi pada tahun ke K, BVK nilai buku pada akhir tahun ke K, SVN perkiraan nilai sisa pada akhir tahun ke N, D aksen K adalah depresiasi kumulatif selama tahun ke K. Untuk yang kedua, ada metode declining balance atau BD. Disebut metode persentase konstan atau formula Madson dengan asumsi bahwa biaya depresiasi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari mulai buku awal tahun. Rasio depresiasi tersebut dilambangkan dengan R atau 0 lebih lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, di mana R sama dengan 2 per N. Jika digunakan 200% EDB, atau R sama dengan 1,5 per N jika digunakan 150% DB. Persamaan-persamaan yang berlaku untuk metode DB adalah D1 sama dengan B kali R, DX sama dengan B dikali 1 min R berpangkat K min 1 dikali R. D aksen K, B dikali 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang R berpangkat K. BVK sama dengan B dikali dalam kurung 1 dikurang R berpangkat N. Untuk yang ketiga, ada metode Sum of the Years Digit atau SYD. Digit yang digunakan pada metode SYD adalah sisa umur manfaat dari aset. Faktor depresiasi adalah sisa umur aset dibagi dengan jumlah total digit. Persamaan umum untuk mencari depresiasi tahunan adalah DK sama dengan dalam kurung B dikurang SVN dikali dalam kurung 2 dikali dalam kurung N dikurang K plus 1 per N dikali dalam kurung N plus 1. Untuk nilai buku pada akhir tahun ke K dapat dicari dengan rumus BVK sama dengan B dikurang dalam kurung 2 dikali dalam kurung B dikurang SVN per N dikali K ditambah dalam kurung B min SVN per N dikali N plus 1 dikali K dalam kurung K plus 1. Untuk depresiasi kumulatif pada tahun ke K dicari dengan cara D aksen K sama dengan dalam kurung B dikurang BVK. Untuk metode perhitungan yang kedua adalah sistem perolehan biaya dipercepat termodifikasi atau Modified Accelerated Recovery System, bisa disebut SMARS. Sekian dari saya, terima kasih.